Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 6, cita-citaku, dengan subtema 3, giat berusaha meraih cita-citaku. Muatan untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, muatan bahasa Indonesia hari ini materinya adalah menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Saat membaca atau mendeklamasikan puisi memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Mem ulang ya nak, waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Jeda diperlukan saat kita membaca puisi. Untuk itu kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Berikut beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, tanda jeda garis miring 1. Nah, tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernapas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi koma. Kita lanjut yang kedua, tanda garis miring 2. Nah, tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan fungsi tanda titik ya nak. Puisi terdiri dari beberapa bait kan nak. Nah, biasanya tanda ini digunakan di baris akhir dalam satu bait. Yang ketiga, tanda garis miring 3. Tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasanya digunakan pada akhir puisi. Nah, itulah dia nak beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Perhatikan penggalan puisi berikut ya nak. Nah, ini adalah penggalan puisi satu bait yang terdiri dari 5 baris. Ini adalah puisi sebelum diberikan tanda jeda. Nah, sekarang kita akan memberikan tanda jeda. Perhatikan tanda jedanya ya nak. Aku hanya bisa berucap. Nah, di sini kita memberikan tanda jeda garis miring 1. Terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, seperti ini ya nak. Setelah kita memberikan tanda jeda. Ya, ingat tadi ya garis miring 1 artinya tanda jeda berhenti sesaat untuk bernapas. Nah, tanda garis miring 3 tanda jeda ini berarti berhenti sangat lama karena kebetulan di sini hanya satu bait. Otomatis setiap akhir puisi kita berikan tanda jeda yaitu garis miring 3. Oke nak? Sekarang kita lanjut langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi berarti membaca puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, memahami isi puisi. Nah, sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi yang akan kita deklamasikan. Ya nak? Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Nah, saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan penggunaan tanda jeda. Penggunaan tanda jeda yang tepat
dapat membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait-bait puisi yang kita deklamasikan. Seperti tanda jeda yang menjelaskan tadi ya nak, kita harus memberikan tanda jeda yang sesuai. Kita lanjut. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, dan pelafalan saat membaca puisi. Nah, selain tanda jeda, intonasi, tempo, irama, dan pelafalan merupakan hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Nah, di sini memang akan jelaskan ya nak. Intonasi berarti tinggi rendah nada saat membaca puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Apakah kata-kata dalam bait puisi harus dibaca dengan intonasi rendah atau intonasi yang tinggi? Ya nak, jadi intonasi perlu kita perhatikan. Yang kemudian tempo. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya penggunaan kata-kata. Tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. Kemudian ada irama. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi, sehingga makna puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Nah, untuk yang terakhir, pelafalan itu nak berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Ya nak, pelafalan berkaitan dengan kejelasan suara saat membaca huruf atau kata. Ya nak, penggunaan a, i, u, e, o-nya harus jelas. Nah, itulah dia intonasi, tempo, irama, dan pelafalan saat membaca puisi. Kita lanjut ya nak. Yang keempat, yang terakhir, memperhatikan mimik. Apa itu mimik? Mimik berarti peniruan dengan gerak-geri anggota badan dan raut muka. Saat mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi, kamu perlu memperhatikan mimik atau ekspresi yang kamu gunakan. Kamu harus menyesuaikan isi puisi yang kamu bacakan dengan mimik atau ekspresi nak yang sesuai. Ya, jangan terlalu tegang ataupun datar. Gunakanlah ekspresi yang baik. Oke, nak? Itulah dia langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, sekarang materi terakhir ya nak, mendeklamasikan puisi karya pribadi. Kamu sudah paham kan nak tentang langkah-langkah mendeklamasikan puisi? Nah, salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi terlebih dahulu. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap larik itu baris ya nak, dan bait puisi. Memaknai puisi sebelum mendeklamasikannya tidak hanya dilakukan pada puisi orang lain. Kamu juga dapat memaknai terlebih dahulu puisi yang kamu buat sebelum mendeklamasikannya. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, terutama jika puisi itu karyamu pribadi ya nak. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresi dapat dilihat. Yang keempat, bacalah puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacalah puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya, suasana yang sedih, senang, ataupun semangat. Harus disesuaikan ya nak. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks.
Yang terakhir, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Nah, itulah dia nak, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Nah, sekarang kita masuk pada tugas yang menjadi tugas kamu untuk hari ini nak, muatan bahasa Indonesia ya. Diambil dari buku Bupena 4C, halaman 80, nomor 1 sampai 3. Ada 3 soal ya nak, kerjakan di buku tugasmu. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mei.